Ya pemirsa, masih di ISUD pemirsa, berbagai karangan bunga memenuhi halaman Mapolresta Pati, Jawa Tengah terkait kasus penganiayaan pengusaha rental mobil. Sebagian karangan bunga berasal dari paguyuban jasa rental mobil se-Indonesia untuk mendukung penegakan hukum kepada para pelaku. Paguyuban Jasa Rental se-Indonesia mengirimkan karangan bunga ke Mapolresta Pati, Jawa Tengah untuk mendukung penegakan hukum atas kasus penganiayaan pengusaha rental mobil di Desa Sumbersoko, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Paguyuban Jasa Rental juga menggelar doa bersama untuk korban penganiayaan di halaman Mapolresta Pati. Maksud tujuan dari karangan bunga tersebut adalah untuk mensupport atau mendukung pihak Polresta Pati terkait dengan penegakan hukum atau menindak tegas oknum-oknum yang telah melakukan main hakim sendiri. Para pengusaha jasa rental akan terus mengawal kasus penganiayaan yang membuat korban tewas dan berharap para pelaku dihukum seadil-adilnya. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, kami juga sudah bersama pengamat sosiologi dari Universitas Negeri Jakarta, Ibu Dr. Yonita Aprilianti Siregar. Selamat pagi, Bu Yonita. Selamat pagi, Bu Yonita. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di studi kali ini ya. Dan kita membahas soal mengenai main hakim sendiri, Bu, terkait dengan kasus bos rental yang tewas di Pati gitu ya. Ini kan bukan pertama kali terjadi sebenarnya di Indonesia dan sering banget terjadi apapun itu kasusnya. Sebenarnya apa sih Bu penyebabnya? Menurut Ibu seperti apa dengan aksi main hakim sendiri ini? Ya, jadi pertama memang akhir-akhir ini kita disajikan terus ya perilaku agresivitas ya dalam masyarakat. Nampaknya masyarakat kita ini sedang apa ya bahasanya ya tersenggol sedikit atau misalnya ada pemicu sedikit, dia akan langsung bertindak agresif ya. Bahayanya adalah agresivitas itu mengarah kepada pembunuhan ya, tidak hanya kekerasan saja tapi sampai ada korban jiwa. Nah, memang kondisi seperti ini kalau saya lihat secara makro ya memang banyak faktor ya atau hal yang mendukung ya. Salah satunya kondisi pasca mau nggak mau ya kita bilang ya Pilpres kemarin kan tegang ya. Kemudian ada juga inflasi ya, harga-harga naik, hidup makin susah. Jadi kan tekanannya juga pressure-nya makin tinggi. Ya, ditambah lagi ya memang ada juga sih kekecewaan ya terhadap hukum kemudian pemerintah, pemimpin ya gitu. Jadi saya rasa semuanya itu saling beririsan dan tumpang tindih. Kekecewaan terhadap hukum ini apakah artinya masyarakat yang main hakim sendiri tidak percaya bahwa penegakan hukum yang dilakukan polisi atau seperti apa, Bu? Nah iya, jadi kan kita sudah banyak melihat banyak kasus ya ketika masuk ke ranah hukum dia tidak mendapatkan keadilan gitu kan, atau kasusnya terhenti atau misalnya tidak jelas ya penyelesaiannya. Jadi memang main hakim di sini adalah vigilante ya, jadi hukum kembali ke jalanan sebenarnya nggak boleh gitu, tapi ketika satu sistem hukum itu tidak dipercaya lagi oleh masyarakat itu juga menjadi bahaya loh, karena akan banyak hukuman di jalan ya. Jadi masyarakat yang menghukumnya karena mereka tahu karena masuk ranah hukum tidak bisa selesai seperti itu. Nah, Bu Yonita, kalau dari kajian sosiolog sendiri ini kan pengeroyokan dilakukan secara bersama-sama. Ini kalau diteriaki maling contohnya seperti pada orang-orang seperti itu, apakah nalar seseorang yang mendengar itu akan hilang ketika itu? Nah, ini memang terkait dengan perilaku agresivitas itu bisa muncul di kerumunan ya atau crowd. Jadi definisi kerumunan itu kan terdiri dari jumlah massa yang besar, kemudian luruh identitasnya, individu tidak lagi mengenal dirinya ya, seolah-olah hanya satu ya aturan yang dipegang yaitu ya para provokator itu biasanya. Jadi kalau disuruh serang kan gitu, kemudian bakar gitu. Jadi seolah-olah tunduk karena memang ciri khas perilaku kerumunan itu kan memang rasionalitas individu hilang menjadi irasional dan kemudian ada provokator. Jadi norma-norma yang selama ini mungkin di kehidupan sehari-hari dia baik ya, tapi begitu dia melebur dalam kerumunan itu kan identitas dirinya hilang gitu. Padahal sebenarnya kalau tadi Pram bilang gitu ya, misalnya diteriaki maling, justru misalnya belum tentu itu beneran maling. Misalnya bisa saja itu oknum biar si orang itu ditarget misalnya, atau ya intinya kasus-kasus serupa begitu kan. Jadi nalar ini menjadi penting begitu ya, Bu, untuk harusnya mereka mungkin memverifikasi gitu ya, oh beneran maling atau gimana, atau karena mereka udah diteriakin maling dulu langsung
dikejar ini gitu. Ini kan juga ada rekam jejak historis gitu ya. Kalau misalnya mereka pernah kehilangan kan seperti itu ya dalam level individu, kemudian nggak ketahuan malingnya, jadi sekalinya ketahuan nih satu orang gitu ya. apa namanya disebut maling gitu kan, dia kan ada memory calling, jadi ya udah langsung ikut mengejar, memburu, bahkan juga apa namanya melakukan tindak kekerasan gitu. Cuman ini kan kebablasan ya tanda kutip karena ada korban jiwa di situ, itu yang kita sayangkan ya. Nah tadi kalau selain karena adanya faktor tidak percaya pada hukum, kita ketahui juga sekarang setelah kasus ini muncul juga beberapa netizen beropini bahwa daerah Pati Sukolilo itu memang daerah rawan kejahatan dan kriminalitas, di mana di dalamnya unsur subkultural kekerasan kental di sana. Apakah ini mempengaruhi juga? Nah ini juga apa namanya penting. Kalau saya sih ngelihat gini, viralnya kasus ini itu ada sisi positifnya gitu. Ini membuat aparat atau misalnya apa namanya pemimpin-pemimpin di daerah ya yang dituju dalam konteks ini Pati memperbaiki diri gitu kan, jangan sampai daerah ini seolah-olah tidak bertuan gitu kan ya, dan ada hukum di luar hukum negara gitu kan, sehingga sudah terkenal dengan apa namanya daerah hitam ya tanda kutip itu. Ini kan tidak bisa seperti itu kalau kita masih tunduk pada hukum nasional ya. Tapi kalau kita lihat pelaku-pelaku aksi main hakim sendiri ini kan mungkin ya mereka tidak tahu hukuman yang akan mereka dapatkan akibat perbuatannya mereka. Apakah ini juga karena hukuman yang diberikan tidak membuat mereka jera atau tidak membuat mereka takut? Oh iya kalau misalnya kita pukulin orang kita akan dihukum gitu. Apa seperti apa? Bukan mereka kan tadi Ibu jelasin dia naluri mereka untuk bergerak itu, tapi kan pasti ada akibatnya setelah itu. Ya karena kerumunan itu kan memang banyak orang, jadi dia seolah-olah tidak berdiri sendiri kan. Dia menganggap perilaku ini rame-rame kok, jadi hayu kita serang. Jadi memang saat itu rasionalitas akan hilang seperti itu. Nah ini sebenarnya nggak boleh gitu kan. Harusnya memang ada apa namanya yang melapor gitu kan ya. Kemudian ada aparat yang langsung turun sebelum. Nah ini yang saya sayangkan, ada korban jiwa ya di sini sampai korban jiwa masalahnya. Nah, Ibu ini kekuatan karena di dalam sebuah perkumpulan kelompok pengeroyok seperti itu. Apakah nanti ketika mereka sudah kelompok itu bubar, ada nggak sih nalarnya muncul atau kesadaran penyesalan? Biasanya setelah selesai ya perilaku kerumunan itu, karena dia timelinenya memang sekejap saja rasionalitas kita hilang gitu. Nah tapi setelah kita kembali ke apa namanya ritme hidup sehari-hari, tadi saya lihat ada 2 ya terdakwa yang sebenarnya petani kan ya, sebenarnya nggak terlalu ada urusan juga kan sama kekerasan gitu. Nah mungkin dia baru bisa gitu berpikir gitu pelan-pelan kembali kepada dirinya. Tadi saya ngapain ya? Saya sampai apa namanya membunuh orang ya. Saya rasa timbul penyesalan setelah dia keluar dari posisi kerumunan itu. Mungkin tadi benar yang Ibu Yunita sampaikan bahwa ada kondisi-kondisi tekanan tertentu, stres di misalnya di tempat kerja atau kondisi-kondisi stres dari pilpres, ada bahan pokok mahal, jadi stres jadi mukulin orang gitu ya. Tapi kalau kita lihat baru 3 kalau nggak salah 3 tersangka ya yang gitu. Padahal banyak sekali. Iya, padahal banyak sekali yang ada ikut. kejanggalan juga, bahkan ini mobil curiannya yang harusnya diamankan, ini juga dirusak dibakar. Ini kalau Ibu lihat ini seperti apa ini? Nah ini nampaknya ada pembiaran tanda kutip ya. Sebenarnya kalau dihentikan supaya tidak terlalu memakan korban gitu kan ya. Mobil itu kan bisa langsung diamankan oleh aparat, kemudian ditarik ini yang apa namanya bos rentalnya ini. Jadi ya mungkin sampai level babak belur saja, walaupun juga nggak bisa juga kita bilang gitu ya, tapi setidaknya ada nyawa yang bisa diselamatkan. Menurut saya itu. Seakan-akan nyawa tidak berharga lagi kan? Nah, jadi kalau ditarik ya mobilnya, kemudian bos rentalnya dengan pendampingnya ada 1 orang ya, saya rasa massa juga akan teredam seperti itu. Ibu kalau berbicara tentang subkultur kekerasan di dalam sebuah desa atau kelompok, ini sebenarnya pemicunya apa sih, Ibu? Ekonomi kah atau ada yang lain? Nah ini memang kalau misalnya kita bicara subkultur kekerasan ya, tradisi kekerasan ya, di beberapa masyarakat kan memang dilanggengkan bagian dari misalnya maskulinitas, tapi kita punya hukum nih, kekuatan, punya hukum nasional di mana misalnya ya tidak boleh apa namanya menyakiti orang, tidak boleh mengambil nyawa orang kan seperti itu. Jadi memang di beberapa apa namanya mitos ya. Ini kan terkait dengan maskulinitas ya. Cowok itu hebat gitu kalau dia agak sedikit kasar, bandel dan sebagainya. Itu dilanggengkan memang. Tapi kalau menurut Ibu kalau ngelihat ini kan bukan pertama kali terjadi ya. Mungkin ada beberapa sering sebenarnya. Sering banget apalagi ya misalnya sebenarnya maling
mungkin sebenarnya bukan pantas ya, tapi harusnya mungkin bisa dibawa oleh polisi gitu. Tapi apa yang seharusnya kita lakukan untuk mencegah hal-hal seperti itu gitu Bu? Biar aksi main hakim sendiri tidak dibiasakan minimal gitu. Direduksi ya, dikurangi ya efek ininya ya, efek keparahannya ya. Ya memang harus ada yang langsung lapor ke aparat. Jadi dia mengamankan gitu loh. Mengamankan apakah dia suspek, apakah dia korban gitu kan, tersangka atau korban, diamankan aja dulu ya kan. Kantor polisi kan nggak mungkin diserang kan sama massa, sama kerumunan. Nah, kemudian baru dicari duduk perkaranya. Saya pikir itu ya reaksi cepat dari aparat, dan masyarakat yang ada harus langsung lapor ya. Gitu. Terakhir Ibu, kalau kita lihat kalau kondisi mental masyarakat Indonesia seperti apa sih? Karena ini kasus ini nggak berulang cuma sekali doang ya. Ke senggol bacok. Iya, istilahnya itu senggol bacok ya kalau kita lagi PMS. Karena kondisi kita terlalu stres kan, depresi kan, sehingga mudah melampiaskan amarah ke orang lain. Iya, jadi memang kontur wilayah juga mempengaruhi ya gitu. Misalnya apakah dia di kontur pantai ya, Pantura itu memang agak sedikit keras ya dibanding pegunungan kan gitu. Desa dengan kota, tapi harusnya kalau misalnya desa, apalagi karakteristiknya pertanian ya, kata tadi saya ada petani, harusnya kan ngelihat hijau itu tenang ya. Kecuali dia memang ada di di jalur yang Pantura itu memang agak keras gitu. Jadi kayak kita gitu ya, kalau mau healing lihatnya hijau-hijau gitu ya. Mungkin ini juga pelajaran untuk juga semua orang berpikir jernih sebelum bertindak Ibu ya. Jangan main hakim sendiri gitu ya. Kita ada hukuman pidananya lagi ya. Jadi harus ditakutin nih, karena memang ada hukuman pidananya atas perbuatan yang telah dilakukan. Baik, terima kasih Bu Yuanita, pengamat sosiologi dari Universitas Negeri Jakarta, telah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu Ibu.